warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niki Kastidi Tunjung Absari, NIM 12403193177. Pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ekonomi juga dapat dipahami sebagai usaha dalam membuat suatu alternatif barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang terbatas. Definisi mikroekonomi dan makroekonomi. Ekonomi mikro adalah ilmu yang khusus mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kualitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan, sehingga memiliki tujuan utama yaitu menganalisis pasar dan bagaimana mekanismenya untuk membentuk harga relatif produk dan jasa. Adanya peran ekonomi mikro dalam dunia bisnis dapat membantu kegagalan pasar dan menjelaskan secara teoritis kondisi dalam pasar persaingan sempurna. Ekonomi makro adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang perekonomian sebuah negara secara komprehensif atau tentang perubahan ekonomi sebuah negara yang berdampak pada masyarakat dan pasar. Indikator ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang variabel-variabel ekonomi dalam lingkup lebih kecil, seperti perusahaan, perilaku konsumen, permintaan dan penawaran, produksi, harga, dan yang lainnya. Sementara ekonomi makro mempelajari variabel ekonomi secara menyeluruh atau agregat, seperti jumlah yang beredar, pendapatan nasional, pengangguran, dan kesempatan kerja, inflasi, neraca pembayaran internasional, dan pertumbuhan ekonomi. Baik ekonomi mikro maupun makro penting untuk mengukur dan menganalisis tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam lingkup kecil dan negara bahkan internasional dalam lingkup yang lebih luas. Keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain. Permasalahan ekonomi mikro dan makro pada pemerintahan. Permasalahan pemerintahan dalam perekonomian mikro. Dalam mengatasi dampak kegagalan pasar yang terjadi dalam pemerintahan seperti harga pasar yang sulit dikendalikan, monopoli dan eksternalitas, yang mungkin peranan dari pihak pemerintah sangat diperlukan. Hal-hal tersebut bisa dilakukan dengan bentuk campur tangan pemerintah dalam penentuan harga pasar dalam mengatasi harga pasar yang sulit dikendalikan. Permasalahan pemerintah dalam perekonomian makro. Permasalahan ekonomi tidak hanya meliputi masalah mikro yang akan saja, tetapi dalam masalah makro permasalahan makro juga harus menjadi perhatian bagi pihak pemerintah juga. Sama halnya dengan ekonomi mikro. Kebanyakan pemerintah sangat berpengaruh dalam ekonomi makro. Di negara-negara berkembang pada umumnya terdapat 3 masalah besar dalam hal pembangunan ekonomi. Ketiga masalah tersebut berkaitan dengan kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan pengangguran yang terus meningkat per tahunnya. Sistem perekonomian. Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Suatu sistem dalam organisasi kehidupan ekonomi berdasarkan kebiasaan, tradisi masyarakat secara turun-temurun yang mengandalkan faktor produksi apa adanya. Kelebihan dari sistem tradisional. 2. Sistem ekonomi terpusat. Sistem di mana pemerintah memiliki kekuasaan yang dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi. Penguasaan dilakukan melalui pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh anggota masyarakat. 3. Sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Sistem ekonomi berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.
tanpa adanya campur tangan pemerintah. Landasan dari sistem perekonomian ini bertujuan secara umum untuk mencari keuntungan pribadi tanpa adanya pihak lain yang perlu dipertimbangkan. 4. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem ekonomi yang di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat atau berusaha melakukan kegiatan ekonomi. Akan tetapi di sisi lain pemerintah memiliki campur tangan dalam perekonomian dengan tujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat pada sumber daya ekonomi. 5. Sistem perekonomian Indonesia. Setelah melihat jenis-jenis perekonomian dunia tersebut, tahukah kamu perekonomian mana yang ada di Indonesia? Sistem perekonomian yang diterapkan oleh Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Sistem Pancasila dipilih untuk diterapkan di negara kita karena di dalamnya terdapat makna demokrasi. Barang-barang yang dianggap sangat penting bagi eksistensi negara dan dibutuhkan banyak orang tidak boleh diserahkan pada pihak swasta. Kurva dan hukum permintaan. Schedule permintaan adalah daftar hubungan antara harga suatu barang dengan tingkat permintaan barang tersebut. Permintaan ialah suatu tabel yang memberikan gambaran dalam angka-angka tentang hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta masyarakat. Hukum permintaan. Secara lengkap, hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Hukum permintaan tersebut akan berlaku dengan asumsi faktor-faktor lain di luar harga harus dianggap konstan atau ceteris paribus. Ceteris paribus ini merupakan konsep asli dari penemuannya, yaitu Alfred Marshall. Ceteris paribus adalah ungkapan Latin yang berarti semua variabel selain yang sedang dipelajari diasumsikan konstan. Secara harfiah, ceteris paribus berarti hal-hal yang dianggap sama. Di atas telah dijelaskan tentang hukum permintaan. Ada kalanya hukum permintaan tidak berlaku, yaitu kalau harga suatu barang naik, justru permintaan terhadap barang tersebut meningkat. Paling tidak ada 3 kelompok barang di mana hukum permintaan tidak berlaku, yaitu 1. Barang yang memiliki unsur spekulasi. 2. Barang prestise. 3. Barang given. Faktor penentuan permintaan. Permintaan terhadap barang dan jasa sifatnya relatif. Artinya, permintaan tersebut fluktuatif sehingga mengalami perubahan setiap saat. Kadang naik, kadang turun juga. Perubahan terhadap permintaan barang dan jasa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya sebagai berikut. 1. Pendapatan. 2. Harga. 3. Suku bunga. 4. Harga barang, substitusi dan komplementer. 5. Jumlah konsumen. Kurva permintaan perseorangan dan pasar. Yang pertama, permintaan perseorangan. Di sini akan diperlihatkan bagaimana kurva permintaan konsumen perorangan yang mengikuti pilihan-pilihan yang dibuat seorang konsumen yang menghadapi keterbatasan anggaran. Kurva permintaan perorangan untuk suatu komoditi dapat diperoleh dari informasi mengenai selera mereka untuk semua barang serta dari keterbatasan anggota mereka. Antara lain perubahan harga, angle curve, substitusi dan komplement, barang normala versus barang inferior, dampak perubahan harga pada jumlah permintaan atas suatu barang, perubahan permintaan. Dengan adanya asumsi ceteris paribus, yaitu faktor lain selain harga dianggap tetap, maka sepanjang fungsi permintaan individu akan kita jumpai adanya perubahan jumlah yang diminta. Sebagai akibat adanya perubahan harga, tepatnya dalam suatu kurva yang sama akan terdapat gerakan dari suatu kurva yang sama akan dapat gerakan dari suatu tempat atau titik ke tempat atau titik yang lainnya jika harga suatu barang mengalami perubahan. Teori permintaan agregat dan tingkat harga. Yang pertama, Keynes Effect. Keynes Effect atau ekonomi ala Keynes merupakan teori ekonomi yang diperkenalkan oleh John Maynard Keynes pada abad ke-20. Teori ini merupakan ekonomi campuran di mana pemegang saham
maupun negara mempunyai peranan yang penting. 2. Paygo Effect. Paygo Effect dipopulerkan oleh seorang ekonomi Inggris yang bernama Arthur Cecil Paygo. Beliau merupakan seorang profesor di Universitas Cambridge. Karyanya juga banyak mencangkup berbagai bidang-bidang ekonomi seperti teori siklus bisnis, pengangguran, keuangan publik, dan ukuran mendapatkan nasional. Hukum dan kurva penawaran. Sebagai konsep asli dari penemuannya Alfred Marshall, maka perbandingan lurus antara harga terhadap penawaran itu disebut sebagai hukum penawaran yang dapat diartikan sebagai berikut. Perbandingan lurus antara harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan yaitu jika harga naik maka penawaran akan meningkat, dan sebaliknya jika harga turun maka penawaran juga akan turun dengan asumsi ceteris paribus. Kurva penawaran. Schedule penawaran diartikan sebagai suatu daftar yang menunjukkan tentang jumlah barang dan jasa yang akan ditawarkan atau dijual pada tingkat harganya. Schedule penawaran harus mencerminkan hubungan yang logis antara tingkat harga dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Hubungan tersebut disebut hukum penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Penawaran produksi mempunyai hubungan yang sangat erat. Hal-hal yang mendorong dan menghambat kegiatan produksi berpengaruh terhadap jumlah penawaran. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Harga barang itu sendiri, harga barang pengganti, biaya produksi, kemajuan teknologi, pajak, perkiraan harga di masa depan. Fungsi produksi. Fungsi produksi adalah sebuah fungsi yang menunjukkan hubungan antara jumlah produksi barang atau jasa dan faktor-faktor produksi. Permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh pengeluaran produksi atau biaya dan juga keuntungan dari kegiatan produksi tersebut. Selama produsen masih mendapatkan keuntungan, maka permintaan tenaga kerja meningkat. Kurva penawaran akibat Keynes. Menurut Keynes, upah bersifat tegar. Hal ini dimungkinkan karena adanya institusi seperti serikat pekerja dana dan aturan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah bersama serikat pekerja. Pergeseran kurva penawaran. Perubahan dalam jumlah yang ditawarkan dapat berlaku sebagai akibat dari pergeseran kurva penawaran. Cambar atau pergeseran kurva penawaran. Pergeseran kurva penawaran berarti terjadi perpindahan letak kurva penawaran dari keadaan semula. Pergeseran ini terjadi apabila perubahan salah satu variabel dan variabel lain tetap. Perubahan dalam equilibrium pasar. Perubahan dalam keseimbangan terjadi ketika excess supply maupun excess demand. Excess supply terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen melebihi jumlah yang diminta dari konsumen. Kelebihan stok barang ini memaksa produsen untuk menurunkan harga dengan sebuah ekspektasi barang yang dijualnya akan habis dan harga akan bergerak kembali ke arah keseimbangan. Fungsi konsumsi dan tabungan. Yang pertama, konsumsi agregat adalah besarnya konsumsi semua rumah tangga dalam suatu perekonomian. 2. Tabungan agregat adalah besarnya tabungan semua rumah tangga dalam suatu perekonomian. 3. Fungsi konsumsi adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dengan tingkat pendapatan nasional. Kecondongan fungsi konsumsi dipengaruhi oleh nilai MPC. Fungsi tabungan adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dengan tingkat pendapatan nasional. Kecondongan fungsi tabungan dipengaruhi oleh nilai MPS. Pendekatan fungsi utilitas atau pendekatan utilitas atau pengukuran kardinal. Pendekatan utilitas menganggap bahwa kepuasan konsumen yang diperoleh dari konsumsian barang-barang dan jasa dapat diukur dengan cara yang sama seperti untuk berat atau tinggi. Oleh karena itu, pendekatan ini disebut juga pengukuran kardinal.
Misalnya, seorang yang mempunyai berat 100 kg bisa dikatakan mempunyai berat dua kali lebih berat dibanding orang yang mempunyai berat 50 kg. Fungsi produksi. Pengertian produksi adalah hasil akhir dari proses atau aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan dari output. Dengan pengertian ini dapat dipahami bahwa kegiatan produksi adalah mengombinasikan berbagai input atau masukan untuk menghasilkan output. Teori produksi dengan satu input variabel. Dengan mengasumsikan beberapa input dianggap konstan dalam jangka pendek dan hanya satu faktor produksi, yaitu tenaga kerja yang dapat berubah, maka fungsi produksinya dapat ditulis sebagai berikut. Q sama dengan F dalam kurung L besar. Persamaan produksi ini menjadi sangat sederhana karena hanya melibatkan tenaga kerja untuk mendapatkan tingkat produksi suatu barang tertentu. Artinya, faktor produksi yang dapat berubah dan mempengaruhi tingkat produksi adalah hanya jumlah tenaga kerja. Jika perusahaan berkeinginan untuk menambah tingkat produksi, maka perusahaan hanya dapat menambah jumlah tenaga kerja. Metode pengumpulan biaya produksi. Produksi berbentuk kos produksi yang digunakan untuk menghitung kos produksi. Jadi kos produksi yang pada akhir periode akuntansi masih dalam proses pengumpulan kos. Produksi sangat ditentukan oleh cara produksi. Secara garis besar, cara memproduksi produk dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu produksi atas dasar pesanan dan produksi massal. Metode penentuan biaya produksi. Metode penentuan kos produksi adalah cara memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam kos produksi. Dalam memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam kos produksi terdapat dua pendekatan. Yang pertama full costing, yang kedua variable costing. Biaya rata-rata. Biaya rata-rata adalah jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu unit output yang biasa diartikan dengan Q dalam analisis mengenai biaya. Konsep yang lebih diutamakan adalah biaya rata-rata marginal. Biaya rata-rata dibedakan menjadi dua. Yang pertama biaya tetap rata-rata atau average fixed cost atau AFC. Biaya tetap rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk setiap jenis output yang diproduksi. Biaya variabel rata-rata average variable cost atau AFC. Biaya variabel rata-rata adalah biaya variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan setiap unit output yang diproduksi. Biaya total rata-rata atau average total cost atau disingkat dengan ATC. Biaya total rata-rata merupakan total biaya TC, yaitu biaya variabel atau VC, ditambah biaya tetap atau VC yang dibebankan pada setiap unit output barang yang dihasilkan. Biaya total rata-rata dapat dinyatakan dengan menggunakan rumus persamaan sebagai berikut. ATC sama dengan TC atau AC sama dengan AFC plus AVC. Biaya produksi jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat mengubah semua faktor produksi. Oleh karena itu, dalam jangka panjang tidak perlu lagi dibedakan antara biaya tetap dan biaya berubah. Semua biaya dikeluarkan merupakan biaya berubah. Cara meminimumkan biaya jangka panjang dapat memperluas kapasitas produksinya. Perusahaan harus menemukan besarnya kapasitas pabrik yang akan meminimumkan biaya produksi dalam analisis ekonomi. Kapasitas produksi dapat digambarkan dengan kurva biaya rata-rata atau AC, sehingga analisis bagaimana produsen menganalisis kegiatan produksinya dalam usaha meminimumkan biaya dengan memperhatikan kurva AC untuk kapasitas yang berbeda-beda. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.